Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Widodeng Tieng, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Sampurasun. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iza Swami Azhar atau sering dipanggil Goce. Saya dari jurusan SAA atau Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo. Nah, di sini saya mau membahas sedikit tentang konflik dari Korea Selatan dan Korea Utara. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan konflik tersebut ya, di mana Kim Jong Un sebagai presiden Korea Utara selalu berkonflik dengan Korea Selatan gitu. Nah, aslinya kita harus mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk sebelumnya kenapa dua negara tersebut bisa terjadi peperangan. Nah, perang saudara yang terjadi di semenanjung Korea itu sudah terjadi kurang lebih itu 70 tahun lamanya. Padahal kalau kita ketahui sebelumnya itu Korea, yaitu di situ ada Korea Selatan dan Korea Utara, itu berada dalam satu kekuasaan, yaitu pada kekuasaan dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1910. Nah, karena apa sih ya, hal yang cantik itu sering sekali mendapati kekerasan gitu atau perhatian khusus, perebutan apapun itu gitu. Karena itu Korea dengan geografisnya yang sangat menguntungkan, pertama dia diapit oleh 3 negara yaitu Cina, Jepang, Uni Soviet dan negara-negara laut penghubung Asia Raya. Nah, sering sekali Korea itu mendapat serangan-serangan, termasuknya di situ mendapat serangan atau jajahan dari Jepang. Nah, kita tahu negara Jepang adalah negara dikdaya di Asia ya, negara kecil tapi dia memiliki kekuatan yang jos lah. Terus peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara itu bisa kita telaah melalui beberapa penyebab. Nah, penyebab pertama itu dimulai dari penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, pada saat itu negara Jepang dijatuhi bom oleh Amerika, menyebabkan negara-negara jajahannya itu memerdekakan diri. Nah, di situ termasuk Indonesia juga, dan Korea pun termasuk ada negara-negara yang dijajah Jepang yang memerdekakan diri karena kehancuran Jepang. Nah, setelah itu banyak juga setelah runtuhnya kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, banyak negara-negara yang menginginkan negara jajahan Jepang tersebut, seperti Amerika dan Uni Soviet, kasusnya berebut daerah di Korea. Nah, karena Korea di sini sudah merdeka, Amerika dan Uni Soviet itu berebut kekuasaan di sana. Nah, di sini Franklin, presiden Amerika, memberikan negara Korea atas pengelolaannya diproses bersama-sama melalui perwakilan multilateral truthship antara Amerika, Uni Soviet, dan Inggris. Tetapi kebijakan tersebut tidak memberi keputusan, sehingga Amerika terpaksa memberikan daerah Korea pengelolaannya kepada PBB. Nah, PBB di sini memutuskan Korea untuk mendapatkan kemerdekaannya dengan melakukan pemilihan umum pada tanggal 10 Mei 1948. Nah, dari pemilu tersebut, Syngman Rhee adalah presiden terpilih dari hasil keputusan pemilu tersebut. Tetapi ada rasa yang tidak menyenangkan di situ dari Uni Soviet. Nggak tahu kenapa Uni Soviet itu merasa tidak percaya ketika negara Korea itu diberikan kepada PBB oleh Amerika.
Nah, kemudian Uni Soviet itu memveto agar Korea itu membuat pemilu di wilayah lain gitu. Nah, di situ dia mempunyai prediksi ketika Syngman Rhee jadi presiden, nanti ada hubungan bilateral antara Amerika dan Korea. Nah, Uni Soviet karena berbeda ideologi dengan Amerika tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, terus di situ perang Korea Selatan, ini langsung kita masuk ke perangnya. Perang Korea Selatan dan Korea Utara bermula ketika KPA atau Korean People's Army milik Korea Utara itu melintasi zona perbatasan dengan Korea Selatan pada tahun 1950. Nah, hal itu adalah pencetus atau awal peperangan antara dua negara tersebut, dua negara bersaudara. Nah, dari sedikit pembahasan konflik tersebut kita ketahui bahwa karakter konflik yang di situ basicnya peperangan itu ada beberapa beberapa klasmen gitu. Yang pertama yaitu adalah krisis internasional. Krisis internasional itu adanya aktor internasional yang sedang terancam dan dia itu tidak dalam posisi yang siap. Contoh tadi kasusnya Korea dengan Uni Soviet. Nah, Uni Soviet sudah memprediksi, tetapi hal itu belum tentu terjadi gitu. Tapi karena Uni Soviet merasa terancam ketika Syngman Rhee, delegasi dari hasil pemilihan umum tidak bisa mencegah adanya kerjasama antara Amerika dan Korea nantinya. Nah, itu jadi konflik juga. Terus ada juga konflik berintensitas rendah atau low intensity konflik. Nah, terus juga ada perang civil war and revolution atau perang antar rakyat dan aparat gitu, aparatur negara. Nah, sering sekali perang ini atau perang civil revolution itu berdimensi internasional karena biasanya di balik rakyat itu atau di balik siapa itu biasanya ada dalang gitu di baliknya. Ada dalang yang mempunyai mempunyai tujuan di situ, ada mempunyai kepentingan di situ. Sering banget itu. Nah, terus juga perang internasional atau international war, konflik yang terjadi atas dua negara gitu. Nah, cara penyelesaian konflik sendiri ada banyak caranya. Nah, ketika kita melihat fenomena peperangan Korea Selatan dan Korea Utara, kita dapat melihat beberapa cara penyelesaian konflik seperti negosiasi. Nah, negosiasi dalam konflik juga bisa dilakukan antara dua negara. Terus juga ada penyelidikan, terus ada mediasi. Nah, mediasi itu biasanya dilakukan setelah negosiasi. Nah, mediasi itu dua kubu itu dipertemukan dalam satu ruang gitu intinya. Nah, terus ada juga konsiliasi, terus ada arbitrasi dan peradilan internasional. Nah, dari itu kita bisa ambil contoh lah banyak produk-produknya seperti ada pertemuan tingkat tinggi antar Korea tanggal 13 sampai 15 Juni 2000, terus ada pertemuan tinggi tingkat antar Korea tanggal 4 Oktober 2007, terus ada pertemuan tingkat tinggi antar Korea 27 April 2018. Nah, dari produk-produk itu kita bisa ketahui bahwa tadi negosiasi, mediasi, arbitrasi dan lain-lainnya itu bisa menghasilkan perdamaian. Tetapi di Korea Selatan dan Korea Utara sendiri tidak tahu ketika ada keputusan-keputusan tersebut pasti dari salah satu pihak melanggar jadi susah. Nah, perlunya di sini kita itu menganalisis gitu ketika ada konflik. Jangan kita sampai salah fokus ketika menganalisis konflik. Biasanya kalau kita pakai teori bawang, konflik itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan luar, yang terus atau trigger ya. Yang keduanya di situ ada inters, yang ketiga ada human need. Nah, jangan sampai kita itu terfokus pada luarnya saja, karena ketika menyelesaikan konflik hanya di luarnya saja, kita
kita cuma menyelesaikan pertempuran itu gitu, cuma di permukaannya saja, tapi tidak ke akar-akarnya. Dan ketika contoh lah rumput, ketika rumput liar, ketika kita cabut tetapi tidak sampai akar, cuma kita potong di atasnya doang, ya nanti dia bisa tumbuh lagi. Nah, sama halnya dengan konflik. Ketika kita cuma potong, ya nanti konflik terus ketika dibubarkan di luarnya saja, ya nantinya juga dia akan tumbuh lagi. Nah, perlunya kita paham terhadap konflik tersebut. Nah, kita harus tahu interest-interestnya, keperluan-keperluannya apa sih aslinya. Lebih bagus lagi kita tahu gitu, human need-nya apa sih yang mereka inginkan dari dua kubu yang berkonflik tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.